jiwa raga kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa, pendengar podcast FKPAI Borobudur Menyapa dan narasumber kita Bapak Kiai Muhammad Aziz yang dalam kesempatan siang hari ini kita bisa kembali lagi mengudara di studio podcast FKPAI Borobudur Menyapa. Tentunya kita akan mengulas ilmu-ilmu yang nantinya akan disampaikan oleh narasumber kita Bapak Kiai Muhammad Aziz. Oke, kita sapa dulu dengan narasumber kita Bapak Kiai Muhammad Aziz. Selamat siang Bapak Kiai. Selamat siang Mas Amir Khan. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, doa sedoyo sederek pemirsa dalam keadaan sehat walafiat. Ya, amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara tema dalam pada sore hari ini, siang hari ini, yaitu haruskah kita berpolitik. Jadi kita sebagai manusia itu apakah harus kita berpolitik? Sip, tenang ya, temanya apik tenang. Ini kan kebetulan nanti tahun-tahun ke depan kan ada pesta demokrasi ya. Pesta Jadi rakyat. ini mungkin nanti akan menyindir tentang itu Pak. Terus ini ada beberapa pertanyaan yang dari viewer Ya, siap. ya, penonton dari channel FKPAI Borobudur Menyapa. Jadi pertanyaan yang pertama Pak, ada apa arti politik secara umum atau global? Jadi artinya politik itu apa Pak? Iya. Oke. Sebelum kami jawab pertanyaan dari Mas host yang keren, Mas Amir Khan tersebut, izinkan kami menyapa pada pemirsa pendengar setia podcast FKPAI Borobudur Menyapa. Selamat siang, selamat berjumpa lagi dalam sebuah bincang-bincang asik, unik. Semoga ada manfaatnya. Ya, amin. Langsung saja untuk mencoba saya menjawab atas pertanyaan pertama yang berkaitan dengan politik. Apa arti atau makna politik? Kaitan dengan nanti tahun 2024 itu adalah pesta rakyat, demokrasi sekarang lagi berembuk, lagi viral masalah elektoral dari beberapa capres, tapi betul. Hari ini bukan masalah politik dalam kontestan pemilu enggak, tapi politik secara umum. Ya, dalam sebuah kitab karangannya Imam Ghazali disebutkan bahwa politik itu bahasa Arabnya adalah as-siyasah. As-siyasah wa istislahun nas bitoriqil munji. Artinya politik itu bukan berarti serta-merta harus mencoblos ini, harus mencontreng ini dulu, tapi kita itu harus berpolitik. Artinya strategi politik itu adalah teknis atau strategi. Sebetulnya politik itu harus ada di semua lini, Mas Amir. Iya.
kehidupan. Mungkin dari pertanian ya juga harus mempunyai strategi bagaimana cara penanaman, cara marketingnya, itu bagian dari sebuah politik atau strategi. Jadi kita konteks awal tadi bahwa istislahun nas bitorikil munji, selametake manusa tapi nganggo dalan sing apik, bitorikil munji, gawe apike manusa bitorikil munji, dengan jalan atau akses yang bagus, tidak sembarang cara dilakukan. Sebab ketika tidak tahu politik, baik itu pertanian, perdagangan, ataupun nanti kalau kita berbicara masalah rumah tangga, itu ada strategi atau politik rumah tangga, ada lagi politik atau strategi teknis mendidik anak dan sebagainya. Itu adalah politik atau asiasah secara global atau umum. Kebetulan sudah saya tuangkan tadi bahwa sebentar lagi adalah politik secara yang dikaitkan dengan elektabilitas elektoral daripada para pasangan-pasangan capres. Tapi yang kita bicarakan hari ini di ruang ini bukan politik itu, tapi politik atau strategi dalam kita menjalani sebuah kehidupan, baik dalam kehidupan secara ekonomi ataupun secara edukasi atau pendidikan. Itu adalah makna atau arti daripada politik, adalah suatu teknis atau asiasah dalam bahasa Arab, memakai nama kaifiyah, toto carane utawa strategi-strategi. Itu adalah arti atau makna politik, bukan politik yang itu ya Mas, tapi betul. Arti itu. Berarti politik itu adalah teknis atau strategi ya Pak. Jadi apa? Mau misal apa ya? Pertanian, pertanian, harus bagaimana bisnis itu harus ada strateginya. Marketing dan sebagainya. Itu adalah bagian dari apa itu politik. Atau strategi. Terus ini ada pertanyaan yang kedua Pak Ayis. Yang kedua, itu pertanyaan dari pribadi Mas atau dari netizen yang sempat tadi? Saya ini mewakili dari netizen. Ya, iya, ada. Dari kedua, setelah kita tahu arti politik secara umum, tentu saja kita di setiap sendi kehidupan membutuhkan politik, termasuk politik rumah tangga dan politik tarbiyah atau pendidikan anak dan remaja. Itu bagaimana teknis dalam menanggapi pendidikan yang diharapkan, Pak? Oh ya, terima kasih. Jadi masalah politik ketika dikaitkan dengan rumah tangga tadi, atau dalam bahasa keluarga sakinah adalah masalihul usroh. Bagaimana cara membina sebuah rumah tangga itu, bagaimana cara memanajemen sebuah problem sehingga rumah tangga itu tetap konsisten, keharmonisannya itu dibutuhkan adalah sebuah strategi atau politik. Lah ketika itu sudah bisa dalam genggaman kita, artinya kita sudah mempunyai wawasan, baik itu politik secara dari sudut pandang rumah tangga ataupun dari pendidikan ya Mas? Pendidikan remaja. Itu yang pertama harus adalah yakin, sebab yakin adalah sebuah elemen yang tidak dapat dipisahkan sebagai motivator batin. Yakin, walaupun tidak terlihat, tapi harus ada keyakinan, irodatul kuah, kemauan yang kuat. Itu adalah pertama, adalah motivasinya adalah yakin. Dalam kitab dalam kitab Imriti mungkin ketika dulu Mas Amir Khan itu belajar, itu karangannya Imam Syarifuddin Yahya Al-Imriti, disebutkan bahwa idil fata hasba dikodi rufi wa kullu lam ya'taqid lam yantafi. Ketika seorang itu, baik itu anak-anak ataupun remaja, ingin menggapai sebuah cita-cita, itu yang pertama ditanamkan menjadi pondasi atau konstruksi yang paling vital adalah keyakinan. Nah, ketika kok yakin itu tidak ada pada diri kita, itu dalam tanda kutip tangeh lamun.
Kalau bahasa milenial impossible. Jadi yakin itu harus ditanamkan lebih dahulu, keyakinan. Keyakinan yang seterusnya di samping yakin itu harus mempunyai wawasan. Wawasan itu tidak akan diperoleh ketika kita tidak mempunyai ilmu. Setelah kita mempunyai ilmu, kita perbanyak perbendaharaan ilmu dengan cara kita minta mohon dari orang yang lebih tahu untuk memberi transfer ilmu. Itu yang dinamakan wawasan. Jangan kita berbangga dulu, dengan jumawa dulu dengan ilmu yang kita dapat sekarang. Masih banyak lini-lini yang kosong yang untuk kita transfer ilmunya, supaya kekosongan yang ada di ruang kita, wawasan itu bisa kita transfer, kita hayati, kita cermati, kemudian kita implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yakin dan wawasan. Itu adalah Bahasa Jawanya yakin, mantep ya. mantep. Oke. Oh, yakin, mantep. Ya. Dalam pertanyaan yang selanjutnya, yaitu nomor 3. Pertanyaannya, dalam dunia pendidikan, baik pendidikan agama atau pendidikan yang lain, tentu saja ada kendala-kendala yang selalu ditemui. Kalau menurut Bapak ini ya, kendala-kendala apa yang mendasar, apa saja Pak? Oh iya, terima kasih. Ya, semua perkara itu pasti ada kendalanya, tidak ada kendalanya. Dan kendala itu dibuat atau kita rasakan sebagai sebuah perjuangan. Artinya tidak ada kata perjuangan ketika tidak ada kendala. Di kendala itu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah perjuangan. Betul Pak. Betul ya Pak. Iya. Jadi perjuangan adalah identik dengan apa itu kendala. Dan kendalanya dalam pendidikan itu ya banyak sekali. Ketika mungkin itu kendala sing fisik ataupun non fisik, itu ada saja. Dan kendala-kendala itu adalah bagian dari sesuatu yang harus kita lalui, tidak bisa kita hindari. Kita lalui, kita hadapi, dan anggaplah kendala itu sebagai untuk meningkatkan level kedewasaan kita. Mungkin ketika kita hidup dalam sebuah dunia pendidikan, kendalanya anak PAUD dengan anaknya SD atau MI, kendalanya anak yang sekolah di MTS atau SMP tentu saja akan berbeda. Nah, dari sudut itulah, dari seorang tenaga pendidik, pengajar dituntut untuk bisa mencermati satu, ketika mungkin dari pendidikan yang istilahnya TK, RA atau PAUD itu bisa menyelami apa sih karakter anak si A, karakter anak si B, sehingga ketika itu sudah dimonitor oleh pendidik itu bisa tahu apa solusinya. Itu adalah kendalanya akan berbeda Mas. Jadi setiap jenjang pendidikan itu nemunine berbeda. Ya, itu adalah perbedaan. Tapi kendalanya yang paling adalah dari satu, mungkin dari apa itu masalah pergaulan, Pak. dari lingkungan dan sebagainya. Itu adalah faktor yang paling dominan ketika kita berbicara masalah kendala yang ada di pendidikan. Apalagi sekarang zaman yang dapat dikatakan globalisasi, digitalisasi yang penuh dengan medsos, itu yang betul-betul harus ekstra dalam mengawal anak-anak kita di dunia pendidikan. Ya, Pak. Oke, berarti dalam mendidik anak, apalagi di zaman-zaman sekarang ya Pak, zaman now ya. Zaman now itu harus apa, semakin maksudnya bisa mendalami harus karakteristik anak-anak betul itu.
Terus ini pertanyaan yang keempat, Pak. Mendidik tempo dulu. Ya. Kalau dulu kan mungkin mendidiknya gampang sih karena nggak ada Pak, medsos sekarang ya, bukan Iya, kok medsos, apa itu gadget. Iya, Ya. gitu. Terus ini yang mendidik di zaman now tentu saja metodenya berbeda, Pak. Nah, ini yang saya tanyakan, apakah tingkat kesulitan dan juga perbedaannya? Ya, terima kasih. Mungkin beda, Pak. Dari setiap era, setiap zaman itu tekniknya berbeda Ya. dan akan ditemukan kendala juga yang berbeda. Mungkin ketika masih kecil saya atau Mas Amir ketika masih dalam dunia pendidikan itu masih ringan-ringan saja tekatannya. Iya. Tadi katanya sebab mungkin dulu dengan sekarang metode yang diprogramkan atau kurikulum dari sang pendidik kepada anak juga berbeda. Tabiat atau karakteristik dari siswa atau anak didik pun berbeda. Misalnya dulu ketika disuruh menghafal lagu, kalau dalam pondok menghafal nadoman dan sebagainya, kalau di desa menghafal ikro atau doa-doa yang pendek itu ketika tidak lancar dibetulin itu manut ikut saja, tapi sekarang dibetulin kok baju nggak mau dibetulin. Nggak mau dibetulin. Nah, itu adalah bagian dari sebuah pekerjaan pendidik atau pengajar, bagaimana cara meluruskan supaya anak didik kita itu ketika dibetulin, dibenarkan itu dalam tanda kutip orang mutung gitu loh. Biasanya sekarang sok mutung, gue dibenerke malah mutung, yuk ora gelem ngaji, ora gelem sekolah. Itu adalah tantangan kita. Kadang mengadukan dengan orang tuanya. Kalau dulu mungkin ketika anak dipasrahkan dalam sebuah TPQ atau Madin atau pondok pesantren atau RA dan sebagainya, itu orang tua masrahke lah ketika nanti kok dalam proses belajar mengajar sampai menangis dan sebagainya, itu orang tua tidak membelani anak. Tapi sekarang buktinya ketika ada mungkin sekolahan ataupun apalah, ketika anak kok nangis, wah orang tua langsung ngeluruk ke sini. Wah, kadang cuman dinasehati, tapi nanti laporan ke orang tua, wah saya dijewer atau itu loh. Tidak baik lah itu. Saya dibully dengan guru, dengan teman sekolahnya bagaimana. Itu akan membedakan. Kalau dulu ibaratnya samikna wa ta'na, kowe tak pasrahke nanggon Pak gurune, nanggon Pak ustate, monggo kepricarane anak saya, anak kita itu dibimbing, didesain supaya desainnya itu tadi betul-betul menjadi dambaan harapan orang tua. Tapi sekarang sudah berbeda jauh. Itu orang tua itu langsung menjustis bahwa yang bersalah adalah gurunya. Ya, kadang orang tuanya juga manut aja dengan anak itu, laporan bahwa itu benar atau enggaknya belum percaya. Maka dari itu kita harus bisa memilah dan memilih. Kalau memang betul ingin mengharapkan anak menjadi anak dambaan orang tua, silakan monggo bodoh Pak Guru, Pak Ustadz dan sebagainya. Tentu saja guru masih mempunyai rambu-rambu. Iya, betul. Tidak serta-merta langsung dikerasin, main tangan dan sebagainya. Tentu saja guru pun juga mempunyai rambu-rambu atau batasan-batasan. Iya. Kadang itu guru itu menasehati bukan karena benci ya Pak. Iya. Karena sayang. Kalau misal nggak bisa dinasehati, dibiarkan saja. Mungkin nggak berhasil. Ibaratnya berjalan kok tahu itu adalah sebuah lubang, kok dibiarkan saja, ya nanti jatuh. Nah itu. Tapi bagaimana ya sekarang harus disiasati dengan bijak. Bagaimana seorang tenaga pendidik itu bisa membenarkan atau menasihati, tapi dengan kaulan layinan, dengan kata-kata yang halus dan sebagainya. Dan sekarang kan guru-guru sekarang, walaupun pendidik itu pendidik sekolahan atau pendidik agama di TPQ misalnya Pak, itu kan sekarang sudah ada undang-undangnya toh. Jadi kita mendidik itu enggak harus kita cewek enggak, cuman itu
Iya, pakai mulut, Supaya pakai jerah, nasihat. supaya Cuman jerah. itu nggak sekeras dulu. Kalau dulu ya mungkin kayak orang tua saya mungkin ya juga gitu. Apa? Dulu kalau misal menasihati dicewer juga. Tapi kalau sekarang nggak mungkin Iya. nggak berani. Harus kita ubah Mas Amir. Iya. Jadi mindset kita, mindset orang tua harus kita ubah. Jangan mudah memberi mencari contoh, tapi usahakan kita sendiri yang jadi contoh gitu Iya. loh. Contohnya jangan nonton TV umpamanya, tapi ibunya malah nonton TV. Lah itu kan bukan kita tapi kita seorang tua harus mengajak. Iya. Bukan memerintah tapi mengajak dan memberi Memberi contoh. Iya. Terus ini yang kelima juga ada pertanyaan juga. Menurut undang-undang bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan dari sisi agama pun mewajibkan mencari ilmu. Itu cari ilmu itu sangat wajib. Mengapa demikian, Pak? Jadi kenapa mencari ilmu itu wajib? Ya. Dari sisi agama juga pun mewajibkan juga. Kita berbicara dari sudut pandang kewarganegaraan bahwa kita selaku warga negara Indonesia sudah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 31 ayat 1 bahwa setiap warga negara adalah berhak untuk mengenyam pendidikan. Di sisi lain kita berbicara dari ruang lingkup agama bahwa tolabul ilmi faridotun, bukan hanya wajib, sangat wajib. Wah, sangat wajib. Mengapa demikian? Sebab perlu Anda ketahui pemirsa Mas Amir bahwa sebetulnya musibah yang besar itu bukan musibah bencana, Mas. Bukan gempa, bukan tsunami, bukan puting beliung dan sebagainya. Tetapi bencana yang paling besar menurut kitab Tanwirul Qulub itu bahwa a'dhamul masaib al-jahalah. Artinya dari sekian besarnya bencana itu yang lebih besar bencana dan dampaknya adalah bencana kebodohan. Yang lebih bahaya. Ya, berbahaya. Sebab ketika bencana kebodohan itu sudah mewabah, merajalela, itu artinya langkah-langkah dalam menjalani kehidupan, dalam sendi-sendi kehidupan tidak memakai ilmu, seperti kaum jahiliyah. Betul. Nah, sehingga di sini dalam undang-undang sudah tegas bahwa pendidikan adalah wajib bagi seluruh warga Indonesia. Supaya apa? Supaya tidak terjangkit kebodohan. Ketika itu warga masyarakat kok masih tidak ingin belajar, berarti menginginkan warganya kebodohan. Ketika kebodohan sudah mabah, nanti penjajah akan mudah datang. Ketika semua warga itu dalam kebodohan. Di sisi lain, kewajiban menuntut ilmu dari si agama, ketika tidak ada ilmu maka manusia seperti hewan, tidak bisa membedakan ini perkara yang baik, ini perkara yang bagus, iki lonjong, iki kotak, iki kanan, iki kiwa. Niku ibaratnya gitu. Jadi artinya memang sangat vital sekali dan sangat super urgent, penting sekali bahwa dunia pendidikan sangat berperan dalam pembangunan bangsa. Ketika dalam kitab Nidhatul Nasihin ini disebutkan bahwa gini, Mas. Saya bacakan. Wa hadza amrun la yakhtalfi wa inis ta'adu safalal akhlaq wa jurul ilmi alladhi huwa sababul hayatil ummah. Kan wailan alal ummah wa syarron alal bilad allati yaktu. Artinya apa? Dalam kitab Nidhatul Nasihin karangannya Imam Mustafa Al-Uhlaiyan, bahwa ketika manusia itu dalam kondisi kebodohan, maka keburukan yang ada di muka bumi, khususnya di negara ini,
Jadi kualitas bumi, kualitas penduduk khususnya di warga negara Indonesia NKRI ini tergantung kualitas pendidikan. Semoga semua dapat merasakan pendidikan sesuai dengan Undang-Undang 45 pasal 31 ayat 1 tadi. Semua diwajibkan untuk mengenyam pendidikan. Supaya apa? Supaya negaranya maju. Supaya apa? Supaya manusia itu beda dengan hewan. Itulah bagian daripada mengapa kok diwajibke lenggolek ngelmu itu. Ini apa? Dalil mencari ilmu itu kan banyak ya Pak? Ya. Ada contohnya satu atau gimana? Itu ada Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin utlubul ilma walau bisin dan sebagainya. Itu adalah bagian kalau dalam sastra bahasa Arab faridatun itu adalah apa itu sighot mubalaghah. Orang yang wajib tapi banget wajib. Lebih banget. Ya, banget wajib. Itu adalah dasar-dasar kita diwajibkan untuk tetap mencari ilmu. Ya. Itu pemirsa, jadi pertanyaan yang dari jenengan semua, itu yang tadi dari sisi agama juga diwajibkan, ya, lebih wajib, terus di undang-undang juga ya, diwajibkan, ya itu. Terus yang pertanyaan terakhir Pak. Terakhir ini, ya Mas, ini sudah hampir lama malam ini Mas. Ya. Kalau kita membaca sejarah di kitab-kitab itu Pak, kitab-kitab tasawuf, bahwa tata krama atau adab adalah setinggi-tingginya ilmu. Iya betul. Tata krama atau adab adalah tinggi-tingginya ilmu. Jadi di atasnya ilmu masih ada adab. Mengapa demikian Pak? Begini Mas, saya analogikan bahwa ini kan minuman ya Mas. Betul, ini minuman. betul. Ini minuman. Nah, tata krama atau tobiat atau apalah bahasa hati ini memang harus dibersihkan dulu. Artinya al-adabu fauqal ilmi. Adab, tata krama adalah levelnya paling tinggi di antara ilmu-ilmu yang lain. Iya. Mengapa demikian? Sebab saya analogikan dengan ini minuman dan gelas ini. Hati saya gambarkan sebuah gelas. Lah, kalau gelasnya itu sudah bersih, apapun yang akan dimasuki, entah itu air putih, air kopi, air teh, air kopi dan lain sebagainya, itu ketika ada orang yang ingin mengkonsumsi itu enak-enak saja, artinya ada manfaatnya. Tapi ketika wadah hati kita kok kotor, analoginya adalah di sini di bibir ini kok ada misalnya ada belek, ada telepon, ada kotoran. Apapun yang akan dimasukkan, entah itu susu, madu, kopi dan sebagainya, mungkin kita ketika disuruh meminum, kita ya berpaling lah, ragu-ragu. Napa to kok geram ora gelem ngunjuk, ora gelem minum. Wadahnya kotor kok. Walaupun yang dituangkan adalah susu. Artinya apa? Artinya kita terlebih dahulu membersihkan hati. Ketika hati sudah bersih, ilmu itu dimasukkan. Gampang. Nah, insya Allah dengan hatinya itu dibersihkan dulu, ilmu dimasukkan, orang lain yang ingin mengkonsumsi rasa banyak pertanyaan. Artinya kemanfaatannya itu lebih baik, lebih banyak. Sebab kita hidup di dunia itu bukan sebatas baik, tapi bagaimana kita menggapai sebuah kemanfaatan. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Api-api manusia yaiku wong sing bisa aweh manfaat maring sak podo. Lah itu harus perlu perjuangan. Itu adalah dalam kitab tasawuf karangannya Imam Ghazali itu disebutkan bahwa lebih didahulukan membersihkan hati, wadahnya diresiki. Lah ketika hati sudah bersih, nanti arah disoi ilmu apa wae, insya Allah manfaatannya itu jelas ada. Itu saja penjelasan masalah
yang dibaca dari sejarah ilmu tasawuf tadi adalah adab adalah fauqol ilmi. Adab tata krama niku adalah levelnya paling tinggi di antara ilmu-ilmu yang lain. Sebab itu yang menyentuh adalah hati. Baik, terima kasih Bapak Kiai Muhammad Aziz Terima yang kasih telah juga. menjawab beberapa pertanyaan ini. Oke, baik. Terima kasih juga kepada pemirsa podcast FKPAI Borobudur Menyapa. Ini alhamdulillah sudah sampai penghujung acara. Ya. Semoga apa yang kita sampaikan semoga bermanfaat Amin. untuk Amin. semuanya. Amin. Dan untuk pemirsa yang mungkin di kesempatan ini belum bisa menyaksikan, nanti bisa diulang-ulang kembali Ya. karena ini ilmu yang sangat mungkin bagi saya sendiri itu lebih Kita butuhkan. lebih membutuhkan. Ya, baik, terima kasih untuk narasumber kita Bapak Muhammad Aziz Ya, dan terima kasih. pemirsa podcast FKPAI Borobudur Menyapa. Dari kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.